Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odika Nastiti Toisuta dengan NIM C1D1211014, Prodi Bisnis Digital, Universitas Jambi. Di sini saya ingin mengajarkan tugas UTS, yaitu Cyber Security Management. Dan ini ada beberapa soal yang ingin saya jelaskan atau saya jabarkan. Sini ada 11 soal yang saya jelaskan. Pertama ada, jelaskan apa itu Cyber Security Management dan apa manfaat bagi organisasi. Cyber Security Management adalah proses pengelolaan dan pelindungan dari serangan atau ancaman keamanan cyber terhadap sistem jaringan, perangkat lunak, dan data organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko keamanan cyber serta mengambil tindakan preventif dan responsif yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan resiko tersebut. Manfaat dari Cyber Security Management bagi organisasi adalah melindungi terhadap serangan cyber. Dengan mengimplementasikan serangan cyber security yang tepat, organisasi dapat mencegah serangan cyber dan melindungi data penting yang infrastruktur mereka. Yang kedua ada meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Dengan memiliki sistem keamanan yang kuat, organisasi dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan mengukur kepentingan lainnya. Menjaga kelangsungan bisnis dalam era digital yang semakin kompleks, serangan cyber dapat menyebabkan kerusakan besar pada bisnis. Dengan strategi cyber security management yang efektif, organisasi dapat memastikan kelangsungan bisnis mereka dan mengurangi resiko kehilangan data dan pelanggan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Jika organisasi telah mengambil serangan cyber, tindakan responsif yang tepat dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Mematuhi peraturan dan struktur. Dalam beberapa kasus, organisasi harus mematuhi peraturan dan struktur tertentu dalam hal keamanan cyber seperti CPI, DSS, HIPAA, atau GDPR. Dengan mengimplementasikan strategi cyber manajemen yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan ini yang menghindari sanksi dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggan. Yang kedua ada, sebutkan dan jelaskan 3 konsep cyber security. Yang pertama, kerahasiaan. Konsep ini menunjukkan bahwa informasi dan data sensitif yang penting harus dilindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan dapat dijaga dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi data, pengaturan hak akses, dan manajemen identitas. Yang kedua ada integritas. Konsep integritas menunjukkan bahwa data dan informasi tidak boleh diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk menjaga integritas data, organisasi dapat menggunakan teknologi seperti pengawasan akses, tanda tangan digital, dan mekanisme pengamanan lainnya. Yang ketiga, ketersediaan. Konsep ketersediaan menunjukkan bahwa data dan informasi harus tersedia untuk diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal keamanan cyber, serangan cyber yang bersetujuan untuk menindakkan akses dan data atau sistem yang dapat mempengaruhi ketersediaan data. Untuk menjaga ketersediaan data, organisasi dapat menggunakan teknologi redundansi, sistem yang bercek-up data, serta manajemen risiko dan pemulihan bencana. Yang ketiga adalah sebutkan beberapa contoh kebocoran data. Jelaskan. Berikut ada beberapa contoh kebocoran data yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia. 1. Kebocoran data Facebook. Pada tahun 2018, Facebook mengalami kebocoran data yang mengakibatkan informasi pribadi dari sekitar 87 juta pengguna. Data yang bocor termasuk nama, alamat, email, tanggal lahir, dan lokasi. Kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan pada aplikasi pihak ketiga yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua ada kebocoran data Equifax. Pada tahun 2018, perusahaan layanan kredit Equifax mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi dari sekitar 143 juta nasabah. Data yang bocor dan termasuk nama, nomor kartu KTP, dan tanggal lahir. Kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem komputer Equifax. Yang ketiga ada kebocoran data Yahoo. Pada tahun 2013 sampai 2014, Yahoo mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi dari
Jadi sekitar 33 miliar pengguna. Data yang bocor termasuk nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan jawaban keamanan kebocoran. Data ini terjadi karena adanya serangan cyber oleh peretas yang berhasil masuk dalam sistem Yahoo. Yang keempat, ada kebocoran data Maret. Pada tahun 2018, Microsoft mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi dari sekitar 500 juta tamu. Data yang bocor termasuk nama, alamat email, nomor paspor, tanggal lahir, dan informasi kartu kredit. Kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem reversi tamu Marriott. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, dan potensi tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keamanan data dengan baik. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management. Berikut beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management yang sering terjadi. 1. Malware. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak atau mencari data pada sistem komputer atau jaringan. Malware dapat berupa virus, bom, trojan, ransomware, dan lain sebagainya. Yang kedua ada serangan phishing. Serangan phishing adalah teknik penipuan online yang menakutkan untuk memperoleh informasi pribadi serta kata sandi, nama kartu kredit, dan informasi identitas lainnya. Serangan phishing sering dilakukan melalui email palsu, pesan teks, atau situs web palsu. Yang ketiga, serangan denial of service (DOS). Serangan DOS tertuju untuk meniadakan akses ke sistem atau jaringan dengan membanjir lalu lintas dengan meminta dan tidak sah. Serangan DOS dapat membuat sistem jadi lambat atau bahkan berhenti berfungsi sama sekali. Yang keempat adalah serangan midterm. Serangan midterm melibatkan protes yang menimbulkan komunikasi antar dua pihak sehingga dapat mengakses dan mencari informasi seperti kata sandi, nama kartu kredit, atau data lainnya. Serangan zero day. Serangan zero day terjadi ketika protes mengeksploitasi kerentanan pada perangkat lunak yang belum diketahui oleh pihak yang membuat perangkat lunak atau pengguna. Serangan ini sangat sulit dideteksi karena celah keamanan belum diketahui oleh pihak yang terlibat. Insidious. Ancaman dari dalam organisasi seperti karyawan yang tidak jujur atau mantan karyawan yang lebih memilih hasil ke sistem dapat membocorkan data atau merusak sistem untuk menguntungkan mereka sendiri. Pentingnya untuk diingat bahwa ancaman cyber tidak selalu datang dari luar organisasi, melainkan juga dari dalam. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi keamanan yang kuat dan terus-menerus memperbarui sistem keamanan mereka untuk mengurangi resiko dari ancaman cyber. Kelima, cara beberapa perusahaan yang menggerak di bidang cyber security management. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang keamanan cyber meliputi Firewall, FreeAce menyediakan produk dan layanan keamanan cyber, Stick Corporation menyediakan solusi keamanan cyber integrasi, Cisco Systems menyediakan produk dan layanan keamanan jaringan, Palo Alto Networks menyediakan solusi keamanan jaringan, dan EdoPoint Marshall LLC menyediakan solusi keamanan jaringan, Independent Fortinet menyediakan solusi keamanan jaringan, Checkpoint Software Technologies Ltd menyediakan solusi keamanan jaringan, dan Trend Micro menyediakan solusi keamanan jaringan dan Eponet. Yang keenam, mengapa pentingnya penerapan strategi data center Distributed Router? Jelaskan. Penerapan strategi Distributed Router (DR) atau pusat data atau data center sangat penting karena dapat membantu organisasi minimalkan dampak negatif dan kejadian ancaman atau insiden yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan infrastruktur data center. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penerapan strategi DR sangat penting. Yang pertama, melindungi data kritis. Data merupakan aset penting bagi organisasi. Jika data terhapus atau rusak, maka dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Dengan adanya strategi DR, organisasi dapat memastikan bahwa data kritis dapat tersedia dan dapat dipulihkan dengan cepat dalam situasi darurat. Yang kedua, adalah mengurangi
Dowitme time yang disediakan oleh kejadian bencana atau insiden dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi organisasi. Dengan adanya strategi daerah, organisasi dapat minimalkan dead time dan memulihkan sistem lebih cepat sehingga bisnis dapat kembali berjalan dengan normal. Yang ketiga, menjadi kontinuitas bisnis. Strategi DR membuat organisasi menjaga kontinuitas bisnis yang memastikan bahwa organisasi bisnisnya dapat berjalan dengan normal bahkan dalam situasi darurat. Yang keempat, menjaga reputasi. Jika organisasi tidak mampu mengatasi kesediaan bencana atau insiden dengan cepat dan efektif, maka dapat merusak reputasi organisasi di mata pelanggan dan mitra bisnis. Memenuhi persyaratan regulasi. Beberapa regulasi dan standar industri mewajibkan organisasi untuk meliputi strategi DR untuk melindungi data dan sistem mereka. Dengan demikian, penerapan strategi DR sangat penting bagi organisasi karena dapat membantu melindungi data kritis, mengurangi downtime, menjadi komunitas bisnis, menjaga reputasi, dan memenuhi persyaratan regulasi. Sebutkan dan jelaskan klarifikasi ancaman dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Berikut ada beberapa klarifikasi ancaman yang dapat dikaitkan dan informasi yang keamanan data. Ancaman manusia. Ancaman ini berasal dari orang dalam atau luar organisasi yang memiliki akses ke sistem atau data organisasi. Ancaman manusia dapat berupa kejahatan cyber, sabotage, dan kecurangan. Yang kedua, ancaman teknologi. Ancaman ini berasal dari kelemahan dalam perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Ancaman teknologi dapat berupa virus, malware, ransomware, dan serangan DDoS. Ancaman alam. Ancaman ini berasal dari alam seperti ancaman alam kebakaran, banjir, gempa bumi, dan badai. Ancaman alam dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur fisik dan data center organisasi. Ancaman lingkungan. Ancaman ini berasal dari masalah lingkungan serta gangguan listrik, gangguan jaringan, dan kelemahan. Ancaman lingkungan dapat mengaruhi ketersediaan dan keandalan sistem dan infrastruktur. Ancaman kebijakan. Ancaman ini berasal dari kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi keamanan data organisasi. Ancaman kebijakan dapat berupa ketentuan tentang privasi data, hak cipta, dan keamanan nasional. Ancaman sosial. Ancaman ini berasal dari perubahan sosial dan budaya, seperti penggunaan teknologi yang tidak aman, kurangnya kesadaran keamanan cyber, dan meningkatkan penggunaan teknologi oleh masyarakat umum. Klarifikasi ancaman tersebut dapat membantu organisasi dalam memahami jenis ancaman yang mungkin dihadapi dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi informasi dan keamanan data mereka. Yang ke-8, mengapa pentingnya adanya analisis risiko dalam penerapan cybersecurity. Analisis risiko penting dalam penerapan cybersecurity karena membantu organisasi memahami ancaman, mengevaluasi kerentanan sistem, mengidentifikasi potensi kerugian, membantu mengambil keputusan, dan memenuhi persyaratan regulasi. 9. Jelaskan sejarah dan pengembangan virus komputer. Virus komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1971 pada tahun 1983. Virus komputer pertama kali mereplikasikan dari muncul pada tahun 1986. Virus komputer pertama yang menyebar melalui media disket muncul, sedangkan pada tahun 1987 virus komputer pertama yang menunjukkan karakteristik polimorfik muncul. Pada tahun 1995 virus komputer pertama yang menyebar melalui email muncul. Virus komputer terus berkembang dengan teknik-teknik baru dan semakin kompleks, termasuk worm, trojan, ransomware, dan botnet. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengambil tindakan pencegahan dan menjaga sistem komputer tetap aman dari serangan virus komputer. 10. Jelaskan definisi keamanan jaringan serta sebutkan manfaat dari adanya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah praktek pelindungan jaringan dari sistem komputer dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, modifikasi, pencurian, dan penghancuran data yang melibatkan di dalam jaringan. Keamanan jaringan melibatkan penerapan teknologi dan praktik-praktik pengamanan, serta kripsi data, firewall, antivirus, pengawasan akses, dan manajemen identitas, serta memantau aktivitas jaringan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan. Manfaat dari adanya keamanan jaringan antara lain
melindungi data dari informasi penting, ancaman keamanan seperti hacker, virus, dan serangan cyber lainnya, menjaga keamanan keandalan dalam kesediaan sistem jaringan, sehingga organisasi bisnis dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu oleh masalah keamanan, meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi penting dengan aman dan jaringan yang melindungi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan jaminan keamanan akses dan data dan informasi pelanggan yang simpan di dalam jaringan, membantu organisasi memenuhi peraturan dan standar keamanan yang berlaku seperti GDPR, IPA, dan MC, dan DSS. Dan yang ke-11, apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi? Untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi dapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh antara lain: penerapan kehilangan keamanan yang ketat. Kebijakan keamanan yang ketat. Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat adalah langkah penting dalam melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan. Kebijakan ini harus bercakup praktek-praktek pengamanan seperti menjamin identitas dan akses ekspresi data, memantau akses dan aktivitas, serta tindakan pencegahan dan pemulihan keamanan. Penerapan teknologi pengamanan. Pada banyak teknologi pengamanan yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi serta firewall, antivirus, ekspresi data, memantau akses dan identitas. Pelatihan dan kesadaran pengguna. Pelatihan dan kesadaran pengguna merupakan aspek penting dalam mencegah ancaman keamanan karyawan dan pengguna lainnya. Harus memiliki dalam praktek-praktek keamanan seperti cara membuat data sandi yang kuat, menjaga kerahasiaan data dan informasi penting, dan cara menghindari phishing dan serangan cyber lainnya. Pemantauan dan evaluasi keamanan. Pemantauan dan evaluasi keamanan secara teratur dapat mematuhi identitas potensi ancaman keamanan dan menerapkan tindakan mencegah dan sesuai. Pemulihan keamanan dan rencana darurat. Organisasi harus memulihkan rancangan pemulihan keamanan, rancangan darurat yang jelas dan struktur untuk mengatasi serangan keamanan yang berasal rencana. Ini harus mencakup tindakan pencegahan dan pemulihan data dan menyebarkan informasi kepada pengguna dan pelanggan terkait. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.